Yang digugat ini adalah Joko Widodo secara pribadi ya, personnya itu. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Nah jadi nanti kita akan bertuju, ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya. Gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Orang mau ngomong apa tentang Jokowi, saya cukup bangga. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat kita kulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Yang digugat ini adalah Joko Widodo secara pribadi ya, personnya itu. Wah ini menarik nih ya. Jadi Habib Rizik Syihab ini menggugat Pak Jokowi ke pengadilan karena dugaan perbuatan melawan hukum gitu ya katanya. Tapi sidangnya itu kemarin tanggal 8 Oktober ya, hari Selasa dilaksanakan kemarin. Cuma pada akhirnya itu diundur gitu loh ya, ditunda di 2 minggu yang akan datang. Karena apa? Berkasnya masih belum selesai, belum lengkap. Terlalu ini kali ya, terlalu semangat gitu untuk melawan Pak Jokowi, menggugat Pak Jokowi, makanya berkas belum siap dimajuin kayak gitu ya. Pada akhirnya ditunda dulu sidangnya untuk disuruh untuk melengkapi dulu. Aduh, Habib. Kira-kira apa aja sih gugatannya sebenarnya yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab ini? Ini Habib Rizik dan beberapa tokoh gugat Jokowi 5.246 triliun terkait beberapa kebohongan selama menjabat presiden. Hal-hal yang disebutkan sesuai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Bentar. Berarti kan sudah 10 tahun yang lalu ya? Kenapa baru digugat sekarang, Habib? Yang kedua, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. 3. Kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. 4. Kebohongan akan melakukan swasembada pangan. 5. Kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina. 6. Kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Yang pertama saya mau jawab dari pertanyaan Mas Arif terkait dengan apakah nanti ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau tokoh-tokoh yang lain karena ini gugatannya sudah masuk, sudah terdaftar, maka nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan ada gugatan yang lain lagi. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah,
karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Nah, pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang, ya. Kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya. Kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Januar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi, yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut, ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti, ya, kerugian-kerugian, ya, yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakan, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia. Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu, ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya. Bentar, sebelum dilanjutkan, ya, ini ceritanya bagi tugas atau gimana ya? Ini kelompok ini itu mau menggugat dari sini, habis itu kelompok yang lain menggugat dari sebelah sini, kayak gitu kayak yang disebutin tadi. Katanya yang lain nanti bisa menggugat yang lain kayak gitu. Kayaknya ini sakitnya sesakit itu, ya, rasa sakitnya sampai-sampai di akhir jabatannya Pak Jokowi terus saja. Kalau kita belajar dari yang dulu-dulu lah, ya, gugatan-gugatan seperti ini seringkali tidak terbukti, ya kan? Yang barusan aja deh Habib Rizik, pada akhirnya kan mengulang lagi, bukan mengulang sih, pada akhirnya kan diundur, ya kan, acara sidangnya ini, ya. Karena apa? Karena belum cukup berkas dokumennya. Jadinya ya itu, jangan sampai orang-orang, ya, yang sering keluar-keluar inilah, ya, itu cuma bisanya ngomong aja tapi susah banget untuk ngebuktiin. Karena kalau sekalinya ngomong kayaknya jarang, ya, mereka itu membuka data sekalian gitu. Jadi cuma sebatas omongan aja. Supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata utang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab. Jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia. Kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar. Kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu, yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita sampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat, bahwa gugatan ini untuk menolong masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih itu, supaya mereka tidak lagi dibebani oleh pajak.
Karena pajak-pajak ini makin hari makin membebani kalau itu dibiarkan hutang-hutang itu. Nah, jadi itu target pertama kita sebetulnya ya. Jadi supaya masyarakat tidak terbebani segala macam. Nah, nanti urusan yang pidana, urusan lain-lain itu urusan yang perkara lain. Nanti kita ajak tim tokoh-tokoh yang lain untuk mengajukan gugatan-gugatan atau laporan-laporan pidana. Kita sudah siapkan sebetulnya ya. Tapi nanti itu kalau diumumkan sekarang ya ketahuan keenakan dia dong ya. Jadi kita diam-diam aja dulu. Seperti sekarang tiba-tiba kita daftarkan, kita masukkan gugatan kan udah jadi itu. Nah, mau tidak mau ini harus diproses oleh pengadilan. Kalau diproses akan diproses ini oleh pengadilan. Tapi kita tidak tahu hasilnya. Tapi kalau diproses, pengadilan wajib menerima, mengadili setiap perkara yang didaftarkan. Itu pengadilan ya. Dan ini sifatnya perdata. Jadi sekali lagi target kita supaya pengadilan memutuskan, jadi tidak ke lain-lain, supaya pengadilan memutuskan ya tanggung jawab utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara, bukan kepada APBN. Ya, itu banyak sekali itu. Termasuk utang-utang kereta Cina, kereta cepat Cina ya, macam-macam lah, IKN segala macam ya, yang tadi katanya janjinya tidak ucapannya, kebohongannya itu dia ngomong tidak akan menggunakan APBN, tetapi kemudian ternyata menggunakan APBN. Nah, itu salah satu. Begitu. Jadi ini itu mau tujuannya untuk membuat hutang yang selama ini dipinjam oleh pemerintah ya, itu dibayar oleh Pak Jokowi sendiri gitu. Aduh, berat sih kalau kayak gitu. Ya karena hutangnya kan untuk pembangunan infrastruktur juga ya. Kalau semisalkan itu maksudnya kalau semisalkan itu ya yang membayar Pak Jokowi, berarti orang-orang ini sudah siap ya, semisalkan nanti tidak bisa lagi lewat tol, tidak bisa lagi lewat infrastruktur yang selama ini dibangun oleh Pak Jokowi. Gimana? Padahal selama ini sudah terbukti itu sangat membantu masyarakat. Ayo gimana kalau kayak gitu? Gimana coba? Ya boleh sih kalau misalkan memang mau menggugat, boleh-boleh aja semisalkan memang benar itu terbukti dan memang benar sudah bisa membuktikan. Jangan kok dokumen belum lengkap tapi sudah dimasukkan ke pengadilan, pada akhirnya itu mundur lagi, kayak gitu loh. Tapi ngomong-ngomong ya teman-temanku semuanya, kalau kita mengingat sosoknya Rizik Syihab itu, kenapa dari awal ketika aku mendengarkan informasi ketika Habib Rizik ini bakal menggugat Pak Jokowi itu kayak gitu, kenapa? Karena dulu itu pernah Habib Rizik ini kesandung kasus ya, itu soal penyebaran berita hoax, dan itu sudah sempat dipenjara juga gitu selama 3 tahun seingat saya gitu. Dan makanya ketika Habib Rizik itu mengatakan ya seperti yang sering kali kita dengar itu agak kayak gimana gitu loh. Ini dia, Habib Rizik divonis 4 tahun penjara. Rizik Syihab dijatuhi hukuman penjara 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vonis kepada Habib Rizik ini terkait dengan perkara kasus penyebaran berita bohong atau hoax swab test. Tuh, ya kan? Sudah punya pengalaman gitu. Jadinya kalian sendiri aja deh. Coba kalian yang ini aja, kalian yang komentar soal hal ini. Kira-kira gimana nih ketika Habib Rizik mengajukan gugatan ke Pak Jokowi, tapi beliau juga punya rekam jejak soal kasus, bahkan beliau pernah dipenjara juga karena sebuah kasus. Kira-kira gimana nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apapun Pak Jokowi, saya berterima kasih. Sudah di akhir jabatannya, sopoy Pak Jokowi. Orang mau ngomong apa tentang Jokowi, saya cukup bangga. Karena mulai dari Indonesia berdiri sampai hari ini, yang mengakui 22 Oktober Hari Santri hanya Presiden Joko Widodo. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. RUU perampasan aset bisa batal. RUU Omnibus Law kesehatan bisa batal. RUU pembatasan uang kartal tidak jadi dibahas. Triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Dedolarisasi bisa batal. Perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana.
Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Nah, itu tadi menarik sekali sebagai penutup ya. Kira-kira gimana nih pendapat kalian semuanya, teman-temanku, mengenai video kita hari ini? Yuk, coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.